dalam rangka perjalanan untuk melaksanakan ibadah umrah. Orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditakdirkan oleh Allah berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, berarti orang tersebut sudah mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Kalaupun mungkin para jemaah sekalian, sebagaimana yang kami sampaikan dari awal, kalaupun mungkin para bapak ibu sekalian sering mendengar kalau ada orang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah kemudian meninggal di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, berarti orang tersebut sudah mendapat panggilan dari malaikat. Ada yang mengatakan seperti itu para bapak ibu sekalian. Ada juga yang mengatakan kalau ada orang melaksanakan ibadah haji atau umrah, kok ternyata setelah pulang haji atau setelah pulang umrah kelakuannya tambah bejat, kelakuannya tambah kurang baik, ya, tambah kurang ajar dan lain sebagainya, berarti orang tersebut bukan panggilan Nabi Allah Ibrahim tapi panggilan setan. Ada yang mengatakan seperti itu para bapak ibu sekalian. Nah, sebenarnya para bapak ibu sekalian, semua umat Islam yang ditakdirkan oleh Allah datang ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, ini tidak ada yang panggilan setan, juga tidak ada yang panggilan malaikat. Semuanya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Firman Allah dalam surat Al-Hajj para jemaah sekalian, dalam surat Al-Hajj ayat 27, kita bisa simak firman Allah, wa azun fil nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli damiri ya'tina min kulli fajjin amik, kata Allah. Wahai Ibrahim, panggillah atau serulah umat manusia agar datang ke Baitullah, menyucikan Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang dari tempat yang jauh dengan memakai onta yang kurus dan juga pakaian yang kotor, dan juga datang dari tempat yang sangat jauh dan tempat yang sangat terpencil sekali. Nah, di saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar untuk memanggil umat manusia melaksanakan ibadah haji, maka pada saat itu Nabi Allah Ibrahim memanggil umat manusia naik ke atas bukit Safa para bapak ibu sekalian. Di mana pada saat itu para bapak ibu sekalian, Nabi Allah Ibrahim naik ke atas bukit Safa, ya. Jadi bukit Safa para jemaah sekalian kemarin sudah banyak yang tahu, ya. Di mana bukit Safa ini dulu masih berupa bukit, ya. Kalau sekarang masih ada sisa bukitnya, tapi sebagian sudah dipangkas atau sudah dibongkar untuk memudahkan orang yang melaksanakan ibadah sa'i. Jadi pada saat itu Nabi Allah Ibrahim naik ke atas bukit Safa dan memanggil umat manusia agar melaksanakan ibadah haji. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Ya ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj. Wahai umat manusia, telah diwajibkan untuk kalian melaksanakan ibadah haji. Maka para bapak ibu sekalian, setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memanggil umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji, maka Nabi Allah Ibrahim pada saat itu masih ragu, masih bingung. Oh iya, kata Nabi Allah Ibrahim, saya rasakan terbatas. Apakah orang-orang yang jauh bisa mendengar panggilan saya? Kalau mungkin orang yang di dekat Bukit Safa, di dekat Babus Salam, di dekat Ka'bah masih mendengar panggilan saya. Tapi apakah orang-orang yang jauh, yang di Mesir, di Afrika, di Indonesia, di Malaysia, apakah mereka mendengar panggilan saya? Ini kata Nabi Allah Ibrahim para bapak ibu sekalian. Maka setelah itu para bapak ibu sekalian, Nabi Allah Ibrahim seraya bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah suara saya ini akan didengar oleh sedemikian jauhnya umat manusia yang ada? Kemudian Allah mengatakan, wahai Ibrahim, engkau saya perintahkan untuk memanggil, dan saya yang akan menyampaikan. Nah, ini para bapak ibu sekalian. Jadi semua umat Islam yang sudah ditakdirkan oleh Allah seperti kita sekarang ini bisa melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji, tidak lain adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang perlu diperhatikan para bapak ibu sekalian. Kemudian adapun hal-hal yang perlu digarisbawahi oleh para bapak, para ibu sekalian, apakah haji kita atau umrah kita akan diterima oleh Allah?
atau tidak, itu tergantung usaha kita. Bagaimana kita mempelajari ilmu manasik, bagaimana caranya kita membersihkan diri kita tidak hanya bersih secara zahir tapi juga secara batin. Kenapa? Karena di saat orang sudah bertalbiyah, ya, berniat ihram haji maupun ihram umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, maka talbiyah kita akan dijawab oleh Allah melalui para malaikat. Sudah kami sampaikan dari awal, jawaban para malaikat ini ada dua, para bapak ibu sekalian. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, yang niatnya ikhlas karena Allah, tidak karena riya, tidak karena sombong, tidak karena pamer dan lain sebagainya, maka jawaban para malaikat adalah sebagaimana berikut: labbaika wa sa'adaika niyyatuka ikhlasun minallah wa zawjuka halalun taqabbalallahu minkum. Jadi kedatanganmu akan disambut oleh Allah, rizkimu atau bekalmu dari rizki yang halal, maka niatmu tulus ikhlas karena Allah, maka ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebahagiaan bagimu dunia dan akhirat. Nah, ini janji Allah para bapak ibu sekalian kepada para malaikat, ya. Sehingga sering kami contohkan, banyak sering kita lihat, kita di lingkungan kita, di masyarakat kita, kadang ada orang pergi haji sampai menjual tanahnya, sampai menjual mobilnya, tapi setelah pulang umrah, setelah pulang haji, semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahanya tambah maju, rezekinya ditambah oleh Allah, anaknya dijadikan anak saleh-salehah. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang melaksanakan ibadah haji atau umrah yang niatnya tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian bekalnya dari rezeki yang halal, maka ampunan kata Allah bagimu dan kebahagiaan bagimu dunia dan akhirat. Jadi dosa-dosa kita pasti diampuni oleh Allah dan diberikan kebahagiaan bagi keluarga kita, ya. Itu jawaban para malaikat yang pertama. Tapi beda dengan jawaban yang kedua, para bapak ibu sekalian. Bagi orang yang melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji yang niatnya tidak ikhlas karena Allah, entah itu karena riya, karena pamer, ya, kemudian bekalnya dari rezeki yang tidak halal mungkin, maka jawaban para malaikat berbeda dengan jawaban yang pertama. Apa jawaban para malaikat yang kedua? Jadi kedatanganmu adalah murka Allah, kecelakaan bagimu dunia dan akhirat. Nah, ini jawaban para malaikat, para bapak ibu sekalian. Kedatangan kita adalah murka Allah, kecelakaan bagi kita dunia dan akhirat kalau kita niatnya tidak ikhlas karena Allah, ya. Mungkin bekalnya dari rezeki yang tidak halal, ya. Maka kedatangan kita ini bukan disambut, tapi murka Allah. Lalu jangan heran para bapak ibu sekalian, kadang walaupun sudah melaksanakan ibadah haji berulang kali, umrah sudah setiap bulan, tapi kelakuannya masih kurang baik, masih jahat dan lain sebagainya, itu adalah vonis dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Para bapak, para ibu, jamaah Buyufullah, Buyufur Rahman, rahimakumullah. Kemudian ada pun tanda-tanda dari haji mabrur atau umrah yang diterima, para bapak ibu sekalian, karena kami ulangi, tanda dari haji mabrur atau umrah yang diterima. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apa sebetulnya tanda-tanda dari haji mabrur atau umrah yang diterima? Maka Rasulullah mengatakan, haji mabrur, kata Rasulullah, tanda-tandanya, karena diterima atau tidaknya amal seseorang ini tidak ada yang tahu, para bapak ibu sekalian. Umrah kita diterima atau tidak ini tidak ada yang tahu, tapi tanda-tandanya ada, kata Rasulullah. Tanda-tandanya yang pertama adalah tibul kalam, katanya selalu lemah lembut. Ini tanda dari haji mabrur atau umrah mabrur. Kemudian yang kedua, wa it'amu ta'am, selalu membantu orang yang kekurangan, ya. Kalau mungkin sebelumnya para jemaah sekalian agak pelit, ya, maka setelah pulang umrah, setelah pulang haji ditampakkan menjadi orang yang dermawan. Dan yang ketiga, wasilul arham. Yang pertama apa? Tibul kalam wa it'amut ta'am wasilul arham. Yang ketiga, selalu menyambung ikatan silaturahim. Yang mungkin dulu dengan tetangganya kurang baik, dengan orang tuanya kurang baik, maka setelah pulang umrah kita bangun kembali dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Ini nanti yang akan menentukan, para bapak ibu sekalian, apakah haji kita